Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, hari ini Selasa tanggal 3 Juni tahun 2025, kita merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Siapakah seperti engkau, Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia? Saya baca sekali lagi. Siapakah seperti engkau, Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, kitab Mika pasal 7 ini menjadi pasal terakhir dari nubuatan atau pemberitaan yang disampaikan oleh Nabi Mika di tengah-tengah perjalanan umat Israel. Sebagaimana kita ketahui, pada zaman Mika, betapa bobroknya kehidupan orang Israel saat itu. Mereka digambarkan sebagai pribadi-pribadi atau satu bangsa yang tidak lagi memiliki nilai-nilai kebenaran, sekalipun mereka dengan status sebagai umat pilihan Allah. Maka melihat kenyataan hidup yang demikian, Nabi Mika meratapi, mengadungi semua kebrokan hidup bangsa Israel. Tetapi di tengah-tengah ratapan itu, Nabi Mika juga menyerukan pengharapan adanya keadilan di tengah-tengah kehidupan umat. Dan bagian ini, nats ini, sekalipun berbentuk pertanyaan, sesungguhnya pertanyaan ini bukanlah sesuatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban melalui kalimat atau jawaban melalui kata-kata. Tetapi ini adalah merupakan puncak dari iman seorang nabi, yaitu Nabi Mika sendiri. Bahwa sekalipun umat itu selalu dan selalu melanggar setiap kebenaran firman Tuhan, tetapi Allah selalu hadir memberi pengampunan, memberi maaf. Allah tidak bertahan dalam murkanya, melainkan Allah berkenan menunjukkan kasih setianya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian halnya dengan kita orang percaya saat ini. Kita sudah mengetahui
mengimani betapa besarnya kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang datang untuk menebus kita dari kuasa dosa, sehingga kita berkenan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, iman yang demikian semestinya menjadi satu tuntunan dalam hidup kita untuk lebih menghargai hidup kita sendiri. Maka kalau kita mengatakan kita taat kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, ketaatan dan kepercayaan itu sesungguhnya dapat kita wujudkan dengan kita lebih menghargai hidup kita lagi, yaitu hidup yang telah diperkenankan oleh Allah. Kita hidup sekarang tentu bukan karena kita sudah sangat baik, bukan karena kita tidak lagi melanggar perintah Tuhan, bukan lagi karena kita sudah hidup sebagaimana mestinya, tetapi sebagaimana mestinya kasih Allah yang menyelamatkan kita dan telah dimulainya dalam sejarah panjang perjalanan umat pilihan dulu dalam masa pemberitaan nabi-nabi di kitab Perjanjian Lama. Itulah yang sudah dipenuhi, digenapi melalui kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada satu pribadi pun yang mampu menyamai kepribadian Allah yang selalu membuka diri, memberi hati di dalam kasih, mengampuni kita atas segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, hari ini firman ini menekankan kepada kita untuk terus dan terus menghargai hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebab kita mempunyai Allah yang Maha Murah, Maha Pengasih, Allah yang setia menuntun kita. Dan satu hal penting, firman ini mengajak kita untuk semakin dewasa lagi di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Dewasa yang dimaksud adalah kita semakin mampu menahan diri untuk tidak selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang teguh dalam kesetiaan kita melakukan segala kebenaran firman Allah. Bukankah itu sepantasnya kita syukuri? Bukankah kasih Allah yang sedemikian itu selayaknya kita hargai? Bukankah kasih Allah yang seperti itu menjadi motivasi bagi masing-masing kita untuk menjalani hidup kita sebagai hidup yang berharga di mata Tuhan? Selamat menjalani hari ini dalam tuntunan kasih Allah yang selalu bermurah hati, memberi pengampunan, dan menuntun kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, yang selalu membuka jalan pertobatan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali, sebagaimana Tuhan telah menyatakan kasih setia-Mu sejak dahulu kala saat Engkau memimpin umat-Mu Israel menuju kehidupan yang baru di dalam kasih-Mu.
Engkau selalu memberi pengampunan atas setiap pelanggaran mereka. Dan itu pula yang telah Tuhan genapi di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk lebih menghargai hidup kami lagi sebagai hidup yang dikuduskan, hidup yang disucikan oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Sehingga hari ini kami akan melakukan segala pekerjaan tanggung jawab kami di dalam ketaatan kami atas segala perintah-perintah-Mu. Berkatilah kami, berilah kami roh hikmat agar kami mampu menjalani hidup kami dengan tidak bertentangan pada kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.